menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
buat kasih-Mu sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
hormat, kami berikan pujian, kemuliaan bagimu. Oh, ya la la la, ya la 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 la, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tak ternilai kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus, ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau yang terindah, Kau yang mulia. Oh ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang kami kagumi, Kau yang layak terima pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kami kagum hormat akan semua perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh, besar ya Yesus Tuhan. Kau sungguh indah tiada
antaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak terima pujian. Kami angkat suara sembah nama atas segala nama, dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau yang layak
sepenuh hati kami akan naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan bersama dengan kami. Mari sama-sama kita naikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu membawa doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mendengar dari sorga setiap apa yang menjadi permohonan kami, dan kami semua boleh percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati setiap doa-doa kami. Bapa di sorga, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan dan bawa terus bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur seturut dengan cita-cita daripada bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, berkati pemerintahan pusat yang ada di Jakarta sampai ke pemerintahan provinsi, tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan Tuhan. Pasti Engkau akan menolong, memberkati. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun setiap daerah mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga keamanan ketertiban di negara kami ini Tuhan. Berkati kesejahteraan setiap kota-kota, terlebih bagi kami yang tinggal di kota kami, yaitu di kota Semarang ini Tuhan. Berkati pemerintah kota, berkati seluruh legislatif, yudikatif, baik TNI, Polri Tuhan, yang menjaga keamanan ketertiban di kota ini. Tuhan memberkati setiap usaha yang ada. Engkau juga menolong Tuhan setiap pengusaha, pekerja, bahkan juga Tuhan untuk kesejahteraan kota ini. Apapun yang kami kerjakan, perekonomian, semuanya Tuhan pasti tolong berkati. Berikan suasana yang kondusif atas kota kami ini, dan kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, kota Semarang ini. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di kota Semarang ini Tuhan. Berkati para hamba-Mu, berkati pelayanan yang ada. Berkati secara khusus Emmanuel Community Church, di mana kami boleh bergabung di dalam pelayanan gereja Tuhan. Gereja Efrata secara khusus gereja lokal, Tuhan berkati juga Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, biar mereka bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, biar mereka boleh mengalami kasih Tuhan, biar mereka mengalami hidup yang benar di hadapan-Mu dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, dan mereka tetap berakar kokoh, bertumbuh di tempat ini, di gereja Efrata ini Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang ada, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyolim, di dalam menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Berikan hikmat marifat surgawi, kekuatan, kesehatan yang prima bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati Tante Triviana sebagai gembala penasehat juga, biar masa tuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam sukacita, melayani, mendukung pelayanan yang ada di Efrata ini, dan Tuhan memberkati hidupnya di masa tuanya penuh sukacita dan damai sejahtera Allah bersama anak menantu cucu buyutnya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan suasana di gereja Efrata ini akan semakin indah, sebab Tuhan yang berkarya, sebab Roh Kudus-Mu yang menggerakkan setiap orang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan hidup mereka secara maksimal bagi pertumbuhan gereja Efrata ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal bekerja. Engkau dapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pasti sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Mereka kau dapati di dalam kesusahan ekonomi, perekonomian mereka terganggu, Tuhan pasti tolong, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola hidup mereka kembali, perekonomian mereka dipulihkan oleh Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga yang ada, damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup mereka. Bersukacita-Mu di setiap keluarga tetap terjalin dengan mesra di dalam kasih Tuhan, kasih yang agape, kasih yang menyatukan mereka terus di dalam keluarga yang penuh kasih karunia Allah dan keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan pagi hari ini kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi, kuduskan, sucikan, dan dia boleh memperkatakan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kami, dan kami siap dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik yang ada di manapun engkau sedang berada, di rumah atau sedang dalam perjalanan ke pekerjaan, ayo kita mau bersama-sama bersekutu ya. Yuk kita akan bersatu hati. Tadi lewat pujian dan penyembahan, dan pagi hari ini kita mau disegarkan, diingatkan kembali melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar mengapa saya mengangkat akan tema ini, Spirit Maria dan Marta. Ini sangat penting, kenapa kita diingatkan. Jangan sampai kita itu terus berfokus kepada hal-hal yang sebetulnya memang penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Kadang kita tidak fokus kepada hal yang justru jauh lebih penting akan hidup ini. Yuk kita mau belajar dari pribadi Marta dan Maria, dan ini firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi Tuhan inginkan pagi hari ini kita belajar dari kedua pribadi ini, Maria dan Marta. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dan seterusnya. Saya akan membantukan membaca. Ini kisah daripada Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41 berkata gini, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita mau belajar dari dua ciri orang Kristen yang sudah kita baca tadi ya, kisah dari Marta dan Maria. Ini adalah pribadi yang bertolak belakang ya. Kalau kita tadi menyimak dari cerita tadi, Marta sibuk melayani, sibuk sana dan sini, sibuk untuk ngurusin di dapur, melayani ini dan itu. Itu tadi ya dari yang kita baca tadi. Tapi sebaliknya, Maria malah justru memilih bagian yang terbaik. Dia bukan berarti tidak memperdulikan Marta, ya, saudaranya ini yang kerja, yang menyiapkan ini dan itu. Tapi jauh lebih dia itu memilih bagian yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Mengapa? Karena begini, ini Maria, Marta, dan ada saudaranya Lazarus itu sangat dekat banget dengan Tuhan, sangat dekat banget dengan Yesus. Nah, pada waktu Yesus datang, kan mereka senang sekali gitu ya, kepingin Yesus numpang di rumahnya, dipersilahkan untuk datang di rumahnya ya, untuk mereka jamu dan sebagainya. Karena Maria sungguh ingin pertemuan dengan Tuhan, dia sepertinya kayak memang sangat dekat ya. Jadi aduh, aku rindu sama Tuhan, aku mau dekat-dekat saja sama Tuhan. Belum tentu besok dia datang lagi ya, pemikirannya seperti itu. Tapi lebih dari itu, mari kita mau simak bersama-sama. Kira-kira dua ciri orang Kristen yang digambarkan oleh Marta Maria ini apa sih? Yang pertama adalah mengutamakan hal jasmani, daging, jiwa, kesibukan ini dan itu. Tapi yang kedua adalah mengutamakan manusia roh dan batiniahnya. Apakah tidak benar kita
melayani kita memikirkan jasmani dan kita memikirkan kesibukan, oh oke, boleh ya, tidak apa-apa, itu juga baik ya. Tetapi jauh lebih penting ya, jauh lebih penting untuk mengutamakan manusia roh. Apakah melayani itu baik? Apakah itu penting? Apakah itu berguna? Apakah itu perlu? Saya mau katakan sekali lagi, perlu. Sangat baik, sangat perlu, sangat berguna, sangat penting. Tapi jauh lebih penting, benahi dulu, bangun dulu manusia roh dan batiniah ini, seperti yang dikerjakan oleh Maria. Ada apa dengan Maria dan Marta? Mengapa dalam kisah ini Yesus menegur pelayanan Marta tetapi memuji pelayanan Maria? Yuk kita mau belajar satu persatu. Oke, next. Ya. Yuk. Spirit Marta. Oke, di sebelumnya ya. Kira-kira apa sih yang ditegur dari pribadi Marta? Yesus menegur Marta. Rupanya di ayat yang ke-40a itu mengatakan bahwa sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia tidak tajam dalam menentukan pilihan. Sebetulnya dia tidak usah terlalu sibuk di bagian belakang, tapi dia harusnya memilih seperti Maria itu menyambut Yesus, karena memang kedatangan Tuhan Yesus itu sangat dinanti-nantikan. Dia senang sekali ya kalau Yesus itu bisa mampir di rumahnya gitu ya. Tapi dia tidak tajam dalam menentukan pilihan. Dia justru menyibukkan, mengesampingkan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Marta itu mengejar soal jasmani, saudara. Mengejar soal jasmani saja. Wah, kalau nanti kalau kita orang-orang timur ya, kalau ada tamu itu sukanya ya kasih ini disuguhi gitu ya, dijamu gitu ya, orang-orang ya istilahnya nguwongke ya. Orang tamu itu harus seperti raja ya, diladeni gitu. Nah, dia masih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tidak salah, sekali lagi tidak salah. Tapi justru dia membiarkan Yesus ada di situ, tapi dia justru ada di belakang untuk sibuk dengan kehidupannya. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri dan menuntut orang lain. Nah, perkataan di ayat yang ke-40 itu begini. Ia mendekati Yesus dan berkata, rupanya mungkin saya bayangkan dia terlalu sibuk dan tidak ada yang bantu. Maria duduk dekat dengan Tuhan dan dia nggak ada teman yang membantu, dan dia berkata, mendekati kepada Tuhan Yesus dan berkata ini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tolong toh Tuhan, tolong, dia nggak boleh duduk-duduk saja, bantu aku. Nah, ketika dia melakukan bukan dengan kerelaannya, tapi dia menggerutu. Banyak sekali kita melakukan hal yang sama ketika kita sedang melayani. Semuanya aku, semuanya aku, semuanya aku. Ya, kalau kita dikasih tugas semuanya aku, mana yang bisa bantu aku tuh mana? Kadangkala kita melakukan hal yang sama ketika kita sedang melayani. Ayo, jangan sampai spirit Marta ada dalam hidup kita. Boleh melayani tapi dengan kerelaan hati. Tapi Marta ini beda. Dia suruh Yesus bilang, Maria, ayo bantu ya. Tapi Yesus menjawab yang lain. Yang berikutnya, hidupnya penuh dengan khawatir, panik, menyusahkan diri. Dia berkata, Yesus sampaikan, Marta, Marta. Ini dengan bahasa yang sederhana. Marta, kamu tuh ngapain gitu? Kamu di belakang ngapain? Kamu kok malah menyusahkan diri? Ayolah, ayo di sini aja, nggak usah banyak mengerjakan yang di belakang. Sama-sama duduk dengan aku.
Nah, mungkin bahasanya seperti itu. Yesus menegur, hidupnya penuh khawatir, kepanikan, menyusahkan diri. Ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita khawatir dengan hidup ini. Iya ya, sakitku kok gak sembuh-sembuh, gimana ya, keuanganku gak cukup, gimana nanti sekolah anakku, gimana nanti kuliah anakku, gimana nanti suamiku, gimana nanti istriku, gimana nanti cucuku. Aduh, banyak sekali kepanikan, khawatir, menyusahkan diri. Padahal Yesus itu ada di dekatnya. Dia sedang ada di dekat Marta. Mengapa dia tidak kembali duduk bersama dengan Maria, bersama dengan Yesus yang pada saat itu bersama dengan dia? Dan dia bisa berkata, Tuhan aku capek, Tuhan aku khawatir, Tuhan aku panik, aku sungguh banyak perkara, tapi aku mau datang kepada Engkau. Tapi Marta justru menjauh dari Yesus, padahal ada di dekatnya. Saudara, jangan sampai kita kena spirit Marta. Yang berikutnya, tidak ada pertumbuhan rohani. Saya katakan tidak ada pertumbuhan rohani. Apa saudara? Karena begini, di Lukas pasal 10 ayat yang ke-40 tadi mengatakan sibuk, sedangkan Marta sibuk melayani. Lalu dikatakan lagi di Yohanes pasal 12 ayat yang kedua, tidak usah dibuka, nanti buat PR bukalah nanti. Dia dikatakan juga sibuk melayani. Jadi saudara, saya membayangkan bahwa memang pekerjaan Marta itu pengen dan senang sekali di dalam kesibukan-kesibukan seperti itu. Tanpa dia mengerti bahwa aku tuh butuh Tuhan loh. Aku sungguh pengen loh, harusnya aku dekat dengan Tuhan, tidak menyibukkan kegiatan-kegiatan. Saudara, ayo sibuk melayani gak apa-apa, artinya melayani itu gak apa-apa, itu benar. Tapi jangan lupa kita lebih harus meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk tidak hanya sibuk melayani, tetapi kita mau belajar untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Dia, lebih memautkan hati kepada Tuhan. Kita mau belajar yang kedua, yaitu Spirit Maria. Ada apa dengan Maria? Kenapa dia dipuji oleh Tuhan? Yuk kita mau belajar yang pertama. Maria itu tajam dalam menentukan pilihan, tahu yang terbaik. Ini jadi kebalikannya dari Marta tadi, tidak tajam dalam menentukan pilihan, sibuk melayani, persiapan ini dan itu, sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk memperhatikan orang lain atau dalam hal sosial. Tapi dia tidak memperhatikan, dia tidak tajam dalam memilih. Artinya dia hanya sibuk saja, tetapi dia tidak memilih bagian untuk dekat dengan Tuhan. Ini kebalikan daripada Maria. Dia tajam menentukan pilihan, tahu yang terbaik. Begitu Yesus datang, wah, aku pengen duduk dekat dengan Tuhan. Ini kesempatan yang baik, ini kesempatan yang luar biasa karena ketemu dengan Tuhan. Saudara, kita seringkali di bagian ini kita tidak melakukan seperti Maria lakukan. Kita tidak menentukan pilihan yang terbaik bahwa kita harus lebih banyak dekat-dekat dengan Tuhan. Ketika kita tajam dalam menentukan pilihan, maka kita juga dipertajam untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti Maria menentukan pilihan yang terbaik ini, dia dekat. Karena ketika dia dekat, sesuatu yang Tuhan sampaikan,
dia pasti dengar. Gak mungkin toh Tuhan Yesus saat itu waktu ada bersama dengan Maria diem-dieman saja, enggak. Tapi dia pasti mengajar, dia sedang mengajar, dia sedang beri sentuhan, dia sedang memberikan impartasi. Apa yang jadi isi hati Tuhan disampaikan kepada Maria, saudara. Maka dengan otomatis Maria itu ada spirit dari Tuhan mengalir, ada roh Tuhan mengalir, sehingga dalam hidupnya semakin dipertajam untuk menentukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Saudara, saya mau mengajak seperti halnya Maria. Ayo kita mau dekat dengan Tuhan. Tuhan mau taruh ketajaman dalam hidup kita untuk menentukan pilihan. Kau yang anak-anak muda, engkau dipertajam untuk menentukan teman-temanmu. Engkau berteman kepada siapa, engkau akan dipertajam. Tidak semua teman itu baik dan tidak semua teman itu tidak baik. Ya, orang yang ada di dekat kita, engkau harus memilih bagaimana engkau sedang berteman, saudara. Anak-anak muda, ini anak yang baik, ini teman yang baik, ini teman yang menjerumuskan, bukan? Ya, kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti beri ketajaman, ya, diberi ketajaman untuk memilih. Engkau pasti bisa menentukan. Lebih lagi ketika engkau sedang menentukan pasangan, ya, engkau akan dipertajam. Oh, ini pasangan yang baik. Oh, ini pria yang baik, ini pria yang bertanggung jawab. Oh, ini wanita yang hatinya baik, ya. Dia menjadi wanita yang dalam Tuhan. Engkau akan semakin mengerti. Engkau akan bisa memilih yang terbaik. Apalagi saudara, memilih pekerjaan, memilih koneksi, ya, antar teman bisnis, ya. Engkau bisa melihat, oh ini teman bisnis ini nggak baik, ini bermain curang nih, ini menjerumuskan. Nah, engkau akan semakin dipertajam, saudara. Engkau akan semakin dipertajam. Hai engkau orang tua, mama, papa, engkau akan semakin dipertajam melihat anakmu. Ya, anakmu nggak tahu kalau nanti di luar itu kelakuannya bagaimana, tetapi engkau bisa melihat. Engkau akan semakin dipertajam oleh Tuhan melihat kehidupan anakmu. Ya, anak bisa di dalam rumah baik-baik, tetapi di luar rumah kita tidak mengerti. Tapi engkau akan dimengertikan, engkau akan dipertajam untuk melihat anakmu. Nah, ini gunanya untuk kita dekat-dekat dengan Tuhan seperti Maria, akan semakin dipertajam untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini saya juga sungguh saya dibimbing Tuhan, dibangun Tuhan sejak remaja. Saya mau dekat dengan Tuhan dan Tuhan taruh untuk hati yang semakin dipertajam untuk menentukan pilihan-pilihan. Ketika saya pindah dari Solo ke Semarang, tidak mudah. Saya juga berdoa berkali-kali minta tuntunan Tuhan dan Tuhan pertajam untuk saya. Yes, saya tinggalkan Solo dan saya masuk ke Semarang untuk melayani ini. Tidak mudah, saudara. Saya tinggalkan pekerjaan sebagai kepala sekolah dan saya tinggalkan semua yang ada di Solo yang menjadi zona nyaman saya saat itu. Saya bisa lepaskan karena Tuhan yang taruh kepada hati saya. Yes, berangkat nak, berangkat. Pilihan Tuhan sudah kasih kepada saya ketajaman untuk saya bisa memilih. Dan saya kepingin lebih lagi. Tuhan taruh ketajaman lebih lagi. Soal berbicara dengan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, saya juga minta kepada Tuhan ketajaman untuk menyampaikan. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Ada beberapa hal yang ada. Oh ya, saya menyampaikan ini, tapi saya berulang kali bertanya kepada Tuhan dan saya dipercaya, yes, ini nak, ini yang harus kau sampaikan. Nah, itu perlu sekali, saudara. Yang kedua apa, saudara? Tidak mementingkan perkara jasmani, dia lebih mementingkan secara rohani, mengejar keintiman dengan Tuhan.
tahu tempat yang tepat, duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia tidak memilih hal yang menyibukkan di luar sana, tetapi dia memposisikan, mengambil hal yang terbaik terlebih dahulu, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Di kisah di Lukas pasal 10 ayat 39 berkata duduk dekat kaki Yesus itu Maria. Yohanes 11 ayat yang ke-32 juga dia menyembah tersungkur di depan kakinya. Yohanes pasal 12 ayat 3 juga Maria meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Ini adalah pertumbuhan rohani, saudara, dari seorang yang mau duduk dekat dengan Tuhan. Dia mendengar apa yang Tuhan mau, mendengar apa yang Tuhan bicarakan, mendengar suara Tuhan, dia dengar-dengaran dan dia lakukan. Dia bisa next level, mempersembahkan persembahan yang berharga untuk Tuhan. Dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Bukankah ini ada satu pertumbuhan rohani yang dulunya mungkin kita hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa, yang hanya mendengar, duduk saja, beribadah, pulang ya pulang. Tetapi seperjalanan ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan di hati ini Tuhan akan terus bangun. Bagaimana kita punya hati yang rela melayani, hati yang rela memberi, hati yang rela mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Seperti Maria, dia bukan hanya duduk saja, tetapi ada suatu waktu dia memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Demikian juga kita. Ayo saudara, mari duduk dekat-dekat kaki Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan, maka hidupmu akan meningkat. Saya boleh merasakan bahwa perjalanan pengiringan kita harus terus ada pertumbuhan rohani, ya, ada pertumbuhan rohani. Next, ketika kesibukan kita, saudara, kesibukan pelayanan, kesibukan kehidupan kita, itu bukan dengan mata, kalau bukan dengan mata tertuju kepada Yesus, maka suatu titik kita itu akan merasa lelah, merasa frustasi, menyalahkan atau iri dengan orang lain. Ini yang saya kembali lagi ke Marta tadi. Dia sibuk, dia tidak menyertakan Yesus, dia mengesampingkan Yesus, enggak tertuju kepada Yesus, maka yang dilakukan itu membuat lelah hidupnya, membuat frustasi hidupnya, menyalahkan diri dan iri. Maria malah duduk-duduk saja. Bukankah hidup kita demikian, saudara? Kalau kita hanya sibuk dalam pelayanan kita dan kita tidak tertuju kepada Yesus, maka percaya saja suatu saat titik tertentu kita tuh bisa bilang, ngapain saya ngelayani? Banyak orang gak bisa bilang thank you kok, ya. Orang-orang yang ada di sekitarku gak ada yang ngomong terima kasih, ya. Saudara, karena kita gak tertuju kepada Yesus. Ayo, ketika engkau sedang melayani, engkau sedang mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, ayo tertuju kepada Tuhan. Maka yang sedang kita layani itu, walaupun tidak ada rasa terima kasih dari orang lain, walaupun tidak ada rasa orang lain tidak membantu, kita rasanya enjoy saja, saudara. Karena apa yang kita layani itu bukan sekedar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi untuk Tuhan, saudara. Kita tidak mudah lelah, kita tidak mudah frustasi, kita tidak mudah putus asa, dan kita tidak mudah menyalahkan orang lain, saudara. Amin, amin ya. Ayo meningkat. Ketika Anda mengejar keintiman dengan Tuhan, maka yang lain tidak menjadi prioritas dalam hidupmu. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita sedang mengejar keintiman dengan Tuhan, maka yang lain itu tidak jadi prioritas. Kita justru lebih
lebih mau dekat dengan Tuhan, lebih mau mendekat dengan Tuhan. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, maka Anda dipenuhi dengan rasa aman, dengan rasa aman. Oh, betapa indahnya ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara. Saya berharap bahwa hari-hari ini atau hari ini engkau sedang mau menjalani hidup. Ayo, doa, bawa di dalam Tuhan, sertakan Dia setiap saat, sertakan Dia dalam pekerjaanmu, pelayananmu, dan utamakan Dia. Besok kembali lagi seperti itu, besok kembali seperti itu, maka saudara, ada keamanan, kenyamanan dalam hidup kita, karena kita mau dekat dengan Tuhan. Amin, amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku mau tinggal bersamamu Tuhan, dekat denganmu, dekat denganmu. Mau tinggal bersamamu, Yesus. Ketika kami dekat denganmu ya Tuhan, ada rasa aman di dalam kami Tuhan. Kami bisa mendengar banyak hal yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami. Ketika kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan, ada pesan-pesan, ada blessing Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami semakin dipertajam
untuk kami bisa menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Kami menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Kami semakin dipertajam untuk mengerti kehendak Tuhan, mana yang harus kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Kami semakin dipertajam untuk kami menentukan hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini pun Engkau semakin pertajam kepada kami untuk kami bisa melakukan segala hal yang kami lakukan hari ini. Bahkan keputusan yang harus kami putuskan hari ini, kami semakin diberikan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua yang sudah menaruh firman-Mu dalam hidup dan kami boleh belajar melakukan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang sedang terpuruk Tuhan bangkitkan kembali. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Berkati juga Tante Trivena dalam hidupnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Tuhan ada, Tuhan selalu menyertai. Diberkatilah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kemajelisan Immanuel Community. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita bersama. Haleluya Yesus Tuhan. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Engkau akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipertajam dengan Tuhan, untuk engkau semakin menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari pagi hari ini kita mulai untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.